seperti kasus anak-anak orang asli yang ada di negara Anda yang putus sekolah karena orang tuanya miskin. Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat video mengenai perkampungan orang asli yang pendalaman. Ini rumah kampung Bapak Misteri. Kau tengok mobil-mobil apa. Tengok satu rumah mobil berapa biji. Tengok. Ini kampung tau Bapak Misteri. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Jujur geng, sebetulnya saya itu sudah malas bahas video-video ini geng, tapi semakin lama itu saya semakin geram geng dengan Mr. RI, karena misteri ataupun kokori ini semakin lama semakin gila geng. Kenapa gila? Tengok video dia orang. Di negara sendiri banyak masalah kemiskinan, seperti kasus anak-anak orang asli yang ada di negara Anda yang putus sekolah karena orang tuanya miskin dan mereka tinggal di rumah yang sangat buruk semacam ini ya, di pedesaan di negara Anda. Ini saya berita ambil dari Bernama News, kantor berita negara Anda ya. Macam mana nak cakap masalah gelandangan di negeri-negeri jiran ya. Di negara sendiri banyak warga yang tidak sejahtera, yang miskin macam ini. Nak bantu mereka, jangan cakap masalah-masalah di negara tetangga dan negara-negara jiran ya. Ini sangat memalukan buat negara Anda. Oke? Bantu warga sendiri, angkat mereka dari kemiskinan, bantu mereka bersekolah, perbaiki rumah-rumah mereka yang buruk dan teruk macam ini ya. Jangan lagi cakap masalah-masalah di negara jiran. Oke, terima kasih. Misteri, kalau korang tak tahu fakta di Malaysia, tak payah cakap, tak payah tunjuk. Ini membuktikan kalau SDM kamu itu rendah dan membuktikan kebodohan-kebodohan kamu sendiri, Misteri. Kalau korang tak tahu, tak pernah pergi ke Malaysia, tak payah sok tahu. Yang kamu tunjuk itu dari mana? Kalau misalkan itu dari Google, itu tahun berapa? Oke, saya tak mau menunjukkan kejelekan-kejelekan Indonesia. Takutnya nanti orang-orang Indonesia ataupun netizen-netizen Indonesia banyak yang marah, karena saya tahu rakyat-rakyat Konoha ini banyak yang tak suka fakta. Oke, sekarang saya tunjukkan kepada Misteri ya, sekolah orang asli di Malaysia, di tengah alas. Yang ada di tengah alas itu macam mana sekolahannya. Oke, langsung kita simak saja videonya. Oke, salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat video mengenai perkampungan orang asli yang pendalaman. Oke, pendalaman. saya akan pergi ke tempat-tempat yang menarik, iaitu kawasan persekolahan. Kita tengok macam mana rupa sekolah orang asli di kawasan perkampungan. Oke, jom kita gerak. Wah, jalan tengah hutan pun ada aspal ya. Wah, gila geng. Malaysia ini geng. Tengok tepi-tepi hutan semua, tapi ada sekolah yang secantik ini geng. Oh, ada kampungnya sana jauh ya. Semuanya hutan, geng. Malaysia ini memang sangatlah peduli dengan lingkungan ya, dengan alam ya. Tengok hutan-hutan tak ditebang. Ini kalau di Konoha saya rasa sudah ditebang ini, geng. Tanamin sawit ini. Tengok semuanya hutan, cuma seki aja. Di situ pun menyediakan sekolah loh. Nih.
Itulah sekolah orang asli di pedalaman Malaysia, sangat-sangatlah dalam. Dan kalau dipikir-pikir memang tak mungkin lah kalau orang asli itu diasingkan dengan kerajaan Malaysia, karena saya dengar orang asli itu lebih dahulu daripada orang Melayu di Malaysia itu, geng. Jadi sangat dan menurut saya, geng, bukan hanya itu saja, memang Malaysia ini mensamaratakan, entah itu di pelosok, di pedalaman, di bandar, dimanapun, apalagi tentang pendidikan. Jadi yang ditunjukkan misteri itu sangat-sangatlah berita hoax lah ya. Karena saya itu 8 tahun di Malaysia, geng. Saya pun tak pernah nampak sekolah ataupun rumah yang ditunjukkan kepada kita semua, yang ditunjukkan kepada misteri itu. Kalau rumah TKI ilegal banyak di tengah-tengah kebun macam itu. TKI pendatang-pendatang haram ya, banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana secara haram lewat kapal tongkang. Lalu dia itu tak berani duduk di bandar, di keramaian, karena takut imigrasi, macam menjadi buronan. Lalu dia orang itu memilih tidur di tengah alas ataupun hutan. Itu banyak, tapi itu orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Kau harus paham misteri. Kalau orang tak tahu tentang Malaysia, tak payah cakap Malaysia. Dan alangkah baiknya buktikan sendiri ke Malaysia macam mana realita kehidupan di sana. Di video selanjutnya ini ada salah satu seorang wanita Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Dia orang itu sangat-sangatlah geram, geng. Sangat-sangatlah geram dengan cabaran ataupun hinaan dari misteri, karena banyak hinaan-hinaan yang dilontarkan kepada Malaysia. Lalu sekarang dijawab oleh wanita Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, dia orang itu cara menjawabnya tentunya harus menunjukkan fakta-fakta ataupun membongkar fakta-fakta di Malaysia. Macam mana cara dia orang membongkar? Kita tengok dulu videonya. Cantik rumah tu. Tengok ni rumah kampung Bapak Misteri. Kau tengok mobil-mobil apa. Tengok satu rumah mobil berapa biji. Tengok ni kampung tau Bapak Misteri. Tengok mobil orang semua cantik. Rumah pun cantik, sejahtera. Tetap sejahtera. Abang ini rajin tau. Pagi-pagi udah ke sungai. Kau kata orang Malaysia telah rajin. Tengok. Ni cikgu pencen. Hai guys, assalamualaikum guys. Kali ni saya di tepi sungai ke rumah-rumah kampung. Kalian nampak tak? Tuh. Ada rumah kampung cantik kat situ guys. Nampak. Saya nak berkomen juga satu tiktoker ni atau seorang pengguna media sosial ni yang bernama Mr. RI atau Misteri lah gitu namanya, Misteri lah, bukan misteri ya, Mr. Ri gitu, RI gitu tulisannya gitu. Tapi sebenarnya jangan lupa komen dan subscribe saya punya video dulu ya kan guys ya. Ini ceritanya si bapak ini. Saya nak berkomen juga dengan bapak ini, seperti bapak ini banyak sekali di keluar dari media sosial dan selalu saya scroll gitu muka-muka dia juga gitu kan. Dia pun seorang misteri ini pernah beradu argumen juga dengan ibu jantung pisang juga gitu kan. Banyak dihujat juga oleh netizen netizen Indonesia, dan juga banyak juga dihujat oleh tiktoker yang orang Indonesia yang berada di Malaysia gitu guys. Tapi saya terpanggil lah untuk nak berkomentar dengan Bapak Misteri ini ya kan. Bapak Misteri ini saya rasa dia belum pernah datang ke Malaysia. Dia sepertinya ada something wrong lah bapak ini dengan pemikirannya kepada Malaysia gitu. Sepertinya bapak ini lagi lebih teruk lagi dari bapak Ricky kalau menurut saya kan. Kalau bapak Ricky memang dia berada di Malaysia ya kan. Kalau bapak Misteri ini dia berada di Indonesia, Cina Indonesia ya kan. Mulutnya boleh tahan juga ya guys. Kadang-kadang terlalu lemes sangat mulutnya itu. Geram juga saya nengok dia ya kan.
kalau Bapak Misteri ini menengok dan menonton video saya, harapan saya kepada Bapak ini, stoplah Anda berkomentar tentang negara orang lain yang belum pernah Anda datangin gitu ya kan guys ya. Kamu banyak terlalu berkomentar tentang negara Malaysia, mengatakan tidak perlu merantau ke Malaysia sebagai RRT atau buruh kasar. Kamu banyak sekali berkomentar tentang kami yang buruh kasar di sini yang pergi merantau ni. Stoplah Bapak Misteri. Kamu tidak tahu kami ni kenapa merantau berjauh-jauh ini, sebab kenapa. Semua orang juga tahu kalau kami ni senang semesta seperti Anda. Kami ni tidak akan merantau sejauh ini gitu ya kan guys ya. Bapak Misteri ini ya kan, kalau Anda ini ada satu dendam atau apa ya yang tidak puas hati dengan negara Malaysia, Anda tidak perlu menjelek-jelekkan, Anda tidak perlu membandingkan negara Malaysia dengan negara Anda yang Anda bilang terlalu maju gitu ya kan guys. Dan juga Anda tidak perlu berkomentar tentang orang yang bekerja di Malaysia sebagai BB atau ART yang Anda bilang itu ya kan. Anda bilang macam-macam lah, terlalu banyak mulut Anda keluar gitu. Bilang di Malaysia tidak ada mobil yang cantik atau kereta di Malaysia, buru-buru atau gimana, macam-macam lah mulut Anda keluar ya Misteri ya. Beginilah ya kan, ini pengalaman saya kan, tentang kenapa orang Indonesia selalu datang bekerja di Malaysia. Satu, mesti cuan ya, duit gitu kan, duitnya 3 kali lipat ya guys ya di Malaysia ni. Kenapa kami ni orang Indonesia merantau ke Malaysia ya Bapak Misteri ya? Sebab kami ni orang yang tidak mampu, bercuma berkelulusan SMA saja atau SPM gitu, mencari kerja. Kami dulu di sana ya Bapak Misteri ya, macam-macam kerja sudah buat gitu, tapi Bapak sendiri pun tahu cuma cukup untuk makan saja ya kan. Ya, merantau ke Malaysia boleh mengatakan merubah nasib ya Bapak Misteri ya. Kau pun banyak tengok ya kan, perantau-perantau datang dari Indonesia ke Malaysia. Kau pun tengok mencari rezeki pagi dan petang. Pagi-pagi sudah keluar kerja, enggak kira kerja apa, yang penting halal. Mereka ni akan buat janji itu dapat rezeki yang halal, dapat duit, hasil duit itu 3 kali lipat dirupiahkan guys. Jadi Bapak Misteri ini harus paham, harus menghargai TKI-TKI yang berada di Malaysia ni. Jangan memperburuk keadaan gitu ya guys ya. Jadi ya, kalau Bapak Misteri selalu bilang tak perlu di merantau ke Malaysia lah, di Indonesia sudah cukup. Itu menurut dia, mungkin dia orang senang ya, mungkin dia di posisi yang tidak seperti kami ni ya kan guys ya. Jadi kadang-kadang ya Bapak Misteri ini berkomentar yang sangat sedih tau. Saya jadi sedih kalau melihat video-video dia kata dia edukasi sangat gitu kan, tapi dah melampau-lampau gitu ya kan. Anda boleh berkomentar tentang Malaysia ya kan, tapi kena ada adab, ada etika lah. Nanti kalau orang bilang SDM Anda rendah, nanti Anda marah ya kan. Kita berkomentar negara orang, kalau kita pergi pun ke negara satu negara tu ya guys ya, kita harus tahu mana batas-batasnya harus yang kita cakap gitu ya kan guys ya. Betul tak? Yang salah satunya kita tidak boleh bercampur dengan berurusan dengan politik gitu ya kan guys ya, sebab kita bukan bukan negara kita gitu ya kan guys ya. Jadi Bapak Misteri ini terlalu banyak ikut campur gitu kan, terlalu banyak menimbulkan fitnah-fitnah, terlalu banyak memberikan fakta-fakta yang tidak tepat gitu ya kan guys. Ya, itu masalah kerja ya kan. Kami banyak orang TKI di sini ya kan guys, happy-happy saja kerja. Kenapa Bapak Misteri ini mempertikaikan semua gitu kan? Tidak masuk akal apa yang dia cakap begitu ya kan. Dan juga saya tengok dia berkomentar di video dia itu ya kan guys. Dia tidak menunjukkan ke seluruh badan dia kan, selalu menunjukkan background di belakangnya itu lain-lain gitu kan. Kita pun tidak tahu Bapak Misteri ini siapa, cuma tengok muka dia saja ya kan guys ya.
Itu ya untuk kerja ya guys. Kenapa orang Indonesia selalu bekerja ke sini? Kan seperti yang saya bilang, demi cuan, demi duit gitu ya, kayak demi melangsungkan kehidupan, demi masa depan gitu ya guys ya. Dan juga kita orang asing di Malaysia ni bersyukur tau, orang di Malaysia ni masih open lagi, masih terima kita di sini tau. Jadi misteri stop lah untuk bercakap gitu, berkomen. Kalau membuat konten, buatlah yang edukasi, yang bagus-bagus gitu ya kan, yang tidak menghina, yang tidak menyakitkan hati orang lain, dan tidak terlalu ekstrim sangatlah kalau bercakap gitu ya kan guys ya. Dan juga lagi misteri cakap kan, di Malaysia ni banyak kereta yang tak elok lah, buru-buru atau segala macam itulah komen dia. Kalian pun selalu tengok video dia kan, misteri ni kan. Saya pun nak explain sama bapak misteri ni. Di Malaysia ni paling senang orang beli kereta, walaupun itu di kampung-kampung ya bapak misteri ya. Di dalam kampung-kampung rata-rata orang semua punya mobil, punya kereta gitu kan. Itu di Malaysia ya guys ya. Banyak je kereta-kereta mewah. Mungkin bapak misteri tengok di mana gitu kan. Ada tempat-tempat dia banyak kereta mewah juga. Setakat orang naik BM, Mercedes, itu orang duduk kampung-kampung pun boleh beli misteri. Tidak perlu kita menunggu jadi orang kaya beli mobil-mobil mewah, mobil-mobil Jerman seperti itu ya guys ya. Kalau di Malaysia ni bapak misteri ya, setakat BMW atau BMW, Mercedes-Benz atau Mercedes, atau Segen, atau Peugeot, apa mobil-mobil Jerman lah gitu ya kan guys ya. Saya paling senang melihat di Malaysia cuma orang kampung-kampung saja yang pakai. Tetapi kalau di kampung saya di Indonesia, kalau senarai mobil yang saya bilang tadi itu guys, itu udah orang kaya, gila-gila kaya saja yang boleh pakai guys. Jadi bapak misteri tak perlulah berkomentar lagi ya kan. Jadi kereta-kereta yang Pak Misteri tengok itu, dia orang cuma pakai pergi ke kebun saja bapak misteri. Dia orang pergi pakai ke pasar saja. Jadi bapak misteri pergilah ke Malaysia, tengok dulu, berjalan ke kampung-kampung ya. Kalian tengok orang kampung Malaysia, sangat senang-senang. Rumahnya rumah kampung, di kampung-kampung ujung-ujung sana. Semua punya kelebihan, punya mobil, punya kereta, punya esro, dalam rumahnya lengkap, jalan cantik. Itu kelebihan sangat banyak di Malaysia ni ya guys. Jadi bapak misteri tengok video-video yang bapak misteri itu di mana gitu. Janganlah sama dengan kawan bapak misteri itu berkomen yang bukan-bukan ya kan guys ya. Dan satu lagi saya nak berkomen. Sebenarnya banyak sekali saya nak berkomen, tapi kita ambil yang singkat-singkatnya saja biar senang faham ya kan guys ya. Katanya Malaysia kurang maju lah, katanya macam-macam lah dia ceritakan. Kalau menurut saya maju ini dari segi apa gitu ya kan guys. Menurut saya Malaysia maju, ekonominya pun stabil, rakyatnya pun okey, sejahtera, tidak ada kelaparan, tidak ada kebuluran, semua hidup okey-okey aja saya tengok orang Malaysia. Walaupun itu kerjanya PNS yang pegawai-pegawai biasa, tapi mereka semua hidup senang, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, rumah pun cantik, ekonomi pun di Malaysia stabil. Kalau diikutkan barang ya, dari segi makanan ya, di Malaysia ni cukup rendah lagi harga-harga dia gitu kan. Kalau dibandingkan negara kita, makanan ya seperti beras, minyak gitu masih terjangkau lagi ya. Itu menurut saya sudah cukup memadai gitu, dari ekonomi dah cukup maju gitu ya kan. Jadi ya, saya seru di sini ya. Saya pun cabar bapak misteri ini, datanglah ke Malaysia, kau pergi keliling-keliling Malaysia, jangan kau pergi Kuala Lumpur saja ya kan. Kuala Lumpur banyak orang pendatang asing juga, orang pelancong gitu kan. Mungkin kau tidak boleh menengok Malaysia tu gimana gitu. Kau pergi berlancong, kau pergi ke seluruh Malaysia gitu. Kau tengok orang kedudukan di kampung-kampung, walaupun rumahnya di dalam sawit, ekonomi mereka gimana, kehidupan mereka gimana gitu kan. Orang Malaysia kan, kalau pagi dia orang kerja atau tidak gitu kan.
kau boleh tengok gitu Bapak Misteri. Datanglah ke Malaysia. Saya cabar Bapak Misteri ini datang ke Malaysia gitu kan. Dengan senang hati sekali kalau dia datang Malaysia, dia buat video kan. Saya mungkin orang pertama yang akan like anda gitu ya kan, yang berkomen gitu kan. Jadi kalau kita lihat sendiri keadaan itu, kita tidak menengok media sosial saja. Jadi kita tahu gitu, oh ini seperti ini Malaysia gitu. Semua orang juga tahu, kalau semua orang juga tahu kalau kita tidak pernah pergi ke tempat itu, cuma mendengar cerita saja ya kan, ada ya atau tidak saja cerita itu ya kan. Tapi kalau kita pergi sendiri, kita tengok sendiri keadaan itu gimana ya kan guys ya, baru kita tahu. Baru Bapak Misteri ini boleh berkoar-koar di media sosialnya ya kan. Jadi Bapak Misteri ini stoplah mulut anda berkomentar yang bukan-bukan itu kan. Pasti Bapak Misteri ini agak ngelak sikit, dia cakap pasti macam, saya cuma baca komen saja, saya mengulas komen saja, komen orang saja gitu kan. Selalu Bapak Misteri akan cakap seperti, ya kalau komen itu, komentar Bapak di komen itu menyakitkan hati, seakan Bapak akan bercakap juga ya kan. Kenalah stop, kena tapis-tapis apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus tidak boleh kita sampaikan ya kan. Kita kan dah dewasa ya, kita seakan buat konten akan menyakitkan hati orang saja. Misteri, kau tak payah tutup mata Misteri. Tengoklah dan terima fakta di lapangan. Saya sendiri tuh orang Indonesia. Bukannya saya ini membela negara Malaysia, itu bukan. Tapi saya malu kalau saya itu mengucap atau bercakap tak sesuai dengan fakta. Buat apa kita hanya mengunggul-unggulkan ataupun menghina negara orang kalau tak sesuai dengan fakta? Kita malu sendiri Misteri. Dan ini bukan hanya di dunia saja. Ini karena menyangkut orang, ini bukan hanya individu ya, tapi negara Malaysia itu sangatlah banyak penduduknya itu, bahkan berjuta-juta. Dan tentunya ada orang-orang yang sakit hati dengan ucapan-ucapan Misteri yang tak sesuai dengan fakta. Apa Misteri tak takut nanti kalau sudah mati di akhirat itu macam mana? Pertanyaannya, Misteri ini katanya Muslim, tapi kenapa berbuat yang macam itu? Apakah Muslim abal-abal atau gimana Misteri ini? Saya pun pelik dengan Misteri ini, geng. Mohon maaf ya, bukannya saya ini menyerang Misteri, bukan, tapi hanya mencoba meluruskan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang macam mana, agar orang-orang itu tak percaya dengan kenyataan-kenyataan yang dilontarkan kepada Malaysia yang sangat-sangat sensitif ini, geng. Dan niat saya ini hanya untuk meluruskan, bukan saya membela salah satu pihak, bukan. Kalau saya ini tipenya, kalau itu benda baik, saya cakap baik. Kalau itu benda tak baik, kita harus kritik. Kita naikkan ke media sosial agar diliput ataupun ditengok oleh kerajaan ataupun republik. Macam itu niat saya, oke? Semoga orang semua paham dan lebih menambah wawasan dan selalu berpikiran yang positif, biar tak mudah dimasuki oleh konten-konten yang tak sesuai dengan kenyataan. Oke, saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.